Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Kojen Channel Misteri ya kawan-kawan. Sekarang Kak Kojen mau main ya suatu tempat yang ada cerita misterinya ya teman-teman. Ada sebuah kisah ya dulu, kisah nyata di sini. Ada namanya itu sesuatu pohon yang pernah ditebang ya, itu menyambung lagi ya teman-teman. Lumayan ya itu cerita misterinya, memang sejarahnya udah lama ya, sekitaran mungkin dari tahun sekarang 2025 ya, sebelum akhir tahun mungkin. Lama ya, ke flashback ke belakangnya itu ada hampir 40 tahunan ya teman-teman. Nah, ceritanya seperti ini ya teman-teman. Dulu waktu sesepuh di sini mau nebang pohon ya, terus sudah ditebang pohonnya, pohon itu udah jatuh ya, nyambung lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah ditebangnya pohon itu setelah nyambung lagi, ternyata setelah ditelusuri ada penunggu gaibnya ya, seperti dedemit. Tapi untuk cerita dari tahun yang belakangnya sampai saat ini ya teman-teman, cuman meninggalkan bekasnya ya teman-teman. Bekas pohonnya memang sudah ada anaknya ya, itu yang tumbuh lagi, cuman kecil ya, nggak pernah besar-besar, tetap aja sebesar itu. Nanti kita lihat ya ke lokasinya teman-teman. Kita lihat ke lokasinya ya, dan kita flashback lagi ceritanya ya teman-teman, ke apa namanya itu, ke tahun itu. Suatu saat si orang tua yang nebang pohonnya itu teman-teman ya, atau ya mungkin warga biasanya ya, itu pas lagi ditebang ya ditebang aja, mungkin nggak berdoa dulu, nggak berpamit-pamit dulu ya, main tebang aja. Sesudah pohonnya rubuh, toh ternyata besoknya itu pohonnya berdiri lagi ya di posisinya, dengan keadaan udah nyambung lagi. Nah, sekarang cuman Kang Kojen ya mau menelusuri ya tempatnya aja ya, bekasnya. Nggak, mungkin ya nggak nelusurin malam ya juga, cuman siang aja, karena kan musim hujan sekarang, jarang ngonten malam ya Kang Kojen. Nah, lokasinya sebenarnya ada di bawah ya, dan jenis pohonnya itu kalau nggak salah kayak pohon sukun atau pohon kelawih ya kalau kita bilang di sini, atau pohon sejenis pohon terep juga mungkinnya itu. Posisi pohonnya ada di bawah ya teman-teman. Nah, di sini ya, di area pohon bambu ya, nih teman-teman, kita cek aja ya. Itu ada di pinggir kali ya teman-teman posisi pohonnya. Nah, jadi kenapa tahu Kang Kojen ceritanya, karena orang tua yang ada ya, saksi hidupnya masih ada, jadi menceritakan kisah misterinya ya teman-teman. Nah, jadi si pohon ini dulunya pernah ditebang ya, tapi udah jatuh ke bawah sana ya, ke sawah, tapi besoknya lagi dia nyambung lagi. Nah, dan telah ditelusuri oleh sepuhnya itu, ternyata ada penunggunya ya teman-teman, atau makhluk demit seperti siluman ya. Nah, ini pohonnya sebenarnya ada tinggi tuh. Nah, ini untuk pohonnya ini kita lihat dulu ya teman-teman. Emang agak mencengkangan ya teman-teman, agak di zaman dulu kan masih kuat ya makhluk-makhluk seperti hantu setannya ya, mungkin demit penunggunya. Nah, ini ya teman-teman, nih bekas penembangannya juga masih ada ya tuh. Ini bekas tebang, nah jatuh ke bawah, tetapi paginya udah nyambung lagi. Kalau yang sebelah sini itu anaknya ya, anak dari pohonnya itu.
Nah ini tetap aja sebesar ini ya, yang tengahnya ini pohonnya nggak gede-gede ya teman-teman, tetap sebesar itu dari dulu juga. Udah usianya pohon anaknya itu 40 tahunan ya. Mungkin kita ke atas ya teman-teman ke lokasinya ya. Balik lagi biar lebih enak, kita lihat aja ya teman-teman. Kita masuk ke areanya. Cuman banyak pohon bambu juga di sini, aduh susah. Ya nih, kita masuk ke areanya. Nah ini ya teman-teman, ini pohon bambunya, pohon bambu ya, pohon kelewih ya kalau kita bilang nih. Dan ini bekas tebangannya ya teman-teman, tuh bekas tebangannya. Cuman kalau yang sebelah pinggirnya sini itu mungkin yang baru ya, pohon baru. Nah yang jadinya lagi ini pohon yang di tengahnya. Ya singkat cerita ya, cerita misterinya, makhluk yang menunggu pohon ini dipindahkan ya ke area sana ya teman-teman, jauh oleh orang tua dulu. Nah gitu ya teman-teman. Makanya mungkin kalau untuk malam hari ya ditelusuri asik juga, cuman tidak memungkinkan dikarenakan cuaca ya teman-teman. Kalau untuk sekarang kurang bersahabat, musim hujan juga ya gitu. Makanya gak bisa ngonten malam ya Kang Kojen ya. Udah berapa hari mungkin nggak ngonten ya Kang Kojen, cuman upload video pendek aja ya. Nah kita masuki lokasi kedua ya teman-teman. Mungkin kalau mungkin kuat ya Kang Kojennya, kita masuk ke lokasi 2. Ada lokasi yang dikononkan seram ya. Ada memang sumur juga, sumur tua ya kalau dibilangnya di sini. Tapi selalu dihuni ya oleh makhluk kuntilanak sebenarnya. Jadi masih banyaknya makhluknya kuntilanak ya. Itu juga mungkin kalau makhluknya bisa mewujudkannya itu kebetulan ya teman-teman, nggak bisa lama. Oke, kita jalan dulu ya teman-teman. Tapi pernah ngonten juga di sini ya Kang Kojen ya. Kalau malam hari itu ada selalu penampakan ya. Pocong tuh pernah di sini. Tong. Kita lanjut dulu ya. Tong. Barusan kan Kang Otong kemana ya teman-teman? Barusan kita bareng sama Kang Otong sih sebenarnya, cuman entah kemana ya, kurang tahu juga. Nah kita masuk aja ke area sini ya teman-teman. Ya di sini kan juga banyak pohon melinjo ya teman-teman. Pohon melinjo. Nah di sini ya teman-teman sebenarnya ada sumur tua yang pernah dihuni ya oleh makhluk astral ya. Soalnya pernah membuktikan ke Kojen sendiri, si rekaman dalam video itu ada yang terbang ya di sini. Nah ini untuk sumurnya. Ini ya teman-teman udah di diuruk lagi ya teman-teman oleh warga di sini ya. Nah ini dulunya ada juga rumah di sini ya teman-teman, satu di dekat pemakaman juga ya. Cuman orangnya
pergi lagi, mungkin nggak betah juga atau gimana, kurang tahu Kang Kojen. Nah ini sumurnya ya bekasnya. Dalam dulu ini hampir sekitaran 15 meterannya, cuman oleh warga diuruk lagi ya teman-teman. Dan pernah suatu ketika Kang Kojen sama teman-temannya di area sini iseng-iseng pakai handphone ya, terus bikin video sambil bercanda, dan setelah dilihat hasilnya ada yang ganjil seperti hantu Casper ya teman-teman. Waktu itu perekamannya mungkin jam setengah 6-an ya, menuju setengah 7. Nah itu ya teman-teman, ini lokasinya dan juga ini tempatnya ya. Memang untuk lebih asiknya kalau dikontenin ya teman-teman, ini malam atau tengah malam ya teman-teman. Ya mungkin dikarenakan juga cuaca sekarang tidak bersahabat ya teman-teman, jadi jarang konten Kang Kojen ya, dikarenakan hujan terus. Itu ya teman-teman, ini hanya Kang Kojen nggak ngonten malam ya, cuman menceritakan misteri aja ya, menceritakan tempatnya aja ya. Tapi alhamdulillah untuk Kang Kojen sendiri di sini nggak terlalu menakutkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja pulang lagi ya teman-teman. Kang Kojen nggak bisa lama ya ngontennya di sini, dikarenakan cuaca udah gelap ya, hujan. Mungkin insya Allah suatu malam lah, entah kapan kita ngonten lagi malam ya, mencari pembuktian. Mungkin sama Kang Otong juga tuh udah bawa pepaya katanya. Kita dapat dari mana Kang Otong. Ya kita pulang aja Otong, kita pulang aja Kang Otong ke rumah lagi ya. Mungkin ketemu lagi ya nanti di video selanjutnya di Kojen Channel Misteri ya, yang selalu menceritakan sedikit misteri dan kisah nyata yang dialami oleh warga ya, dan juga ada sejarahnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.